Hello everybody, welcome back with me, baru ngosong di sini. Jadi pada kesempatan kali ini, aku cuma pengen ngomong ya, pengen ngomong sesuatu ya. Hal ini adalah berkaitan dengan anime yang masih ongoing, yaitu adalah anime Tokyo Revengers ya. Ya, anime Tokyo Revengers bisa kalian tonton di YouTube ya, di Muse Indonesia ya. Kalau kalian ingin menonton yang subtitle Indonesia, atau mungkin Anda bisa menonton yang subtitle internasional ya, bahasa Inggris ya, yaitu di Muse Asia kalau nggak salah. Ya itulah pokoknya. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin membahas seseorang, maksudnya satu karakter yang mempunyai ciri personality yang unik ya, yang saya itu kepancing ingin membahas orang itu setelah menonton episode yang terbaru, yaitu episode 20 ya. Jadi pada episode 20 tersebut kita dapat mengetahui bahwa si Kazutora ya, aku bakal membahas si Kazutora ya. Kenapa si Kazutora? Karena si Kazutora ini ingin saya kaitkan dengan teori yang telah saya pelajari ya, teori yang saya kenal dari pelajaran yang telah saya pelajari, ngomongin boleh terus, oke. Karena itu ya, si Kazutora itu kayak mempunyai sebuah mental yang rusak ya, dimana jika kalian menyadari si Kazutora itu selalu menyalahkan orang lain ketika dia melakukan kesalahannya sendiri ya, ketika dia telah melakukan kesalahan seperti contoh yang ada di episode nanti bakal saya sebut ya. Jadi pada video kali ini saya akan menyebutkan dua pertanyaan umum. Yang pertama adalah kenapa Kazutora selalu menyalahkan orang lain setelah membuat kekacauan ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apakah di real life kejadian seperti itu dapat terjadi? Ya, yang pertama yang bakal kita bahas adalah masa lalu Kazutora. Dan ternyata masa lalu Kazutora ini pada masa kecil si Kazutora, pada masa childhoodnya, dia selalu mendapat perlakuan buruk dari bapaknya, yaitu berupa amukan dari bapaknya. Dan hal tersebut membuat si Kazutora mendapatkan tekanan mental dan batinnya. Dia selalu menjadi samsak oleh ayahnya, yaitu menerima pukulan, bahkan seperti pukulan siksaan dari pukulan siksaan amukan dari bapaknya tersebut. Setelah mendapatkan perlakuan seperti itu berulang kali, si Kazutora itu akhirnya berakhir menjadi seseorang yang uncontrollable emotion ya, atau orang yang tidak bisa mengontrol emotionnya tersebut. Nah, dari hal tersebut saya berpikir untuk menyimpulkan dengan salah satu teori yang sudah saya pelajari yang berkaitan dengan psikologi ya, dan hal tersebut cocok dengan trauma studies ya, yang mana trauma studies tersebut adalah mengeksplorasi dampak trauma dalam literatur atau tulisan dan masyarakat dengan menganalisis signifikansi atau perubahan psikologis, retoris itu adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab ya, dan serta lingkungan dan budayanya ya. For your information, studi trauma pertama kali dikembangkan pada tahun 1990-an ya, dan mengandalkan teori Freudian ya, Sigmund Freud ya, untuk mengembangkan model trauma yang membayangkan ya pengalaman ekstrim ya, dengan menggambarkan pengalaman ekstrim yang melampaui batas bahasa. Melampaui batas bahasa ini maksudnya ya dengan menggunakan omongan yang saru ya, yang tidak perlu ditiru ya, dan bahkan menghancurkan makna sekaligus ya. Intinya itu merusak mental ya, dengan kata-kata yang tidak senonoh ya. Dan perlu kalian ketahui jika trauma itu mempunyai tiga tipe ya. Yang pertama adalah trauma akut, trauma kronis, sama trauma kompleks ya. Itu yang saya dapatkan informasi ya dari internet ya. Yang mana trauma akut itu adalah hasil dari satu insiden ya. Trauma hasil dari insiden seperti contoh Anda naik sepeda motor terus tertabrak truk dan Anda masih hidup. Nah, itu bisa menimbulkan trauma untuk menaiki sepeda motor karena takut bakal ditabrak truk ya. Lalu ada trauma kronis ya, yaitu trauma yang berulang dan berkepanjangan, seperti contoh kekerasan dalam rumah tangga ya, domestic violence, atau berupa penganiayaan. Lalu yang ketiga adalah trauma kompleks, adalah paparan peristiwa traumatis yang bervariasi dan multiple, seringkali bersifat invasi dan bersifat interpersonal. Aku belum mencari secara dalam ya, tapi karena dari tiga type tersebut, si Kazutora ini kayaknya cocok dengan type yang dua, yaitu type trauma kronis, yaitu trauma berulang dan berkepanjangan seperti kekerasan dalam rumah tangga ya.
ya seperti itu, karena si Kazutora ini si Kazutora ini mendapatkan perlakuan buruk dari bapaknya ya. Definisi tersebut memang cocok ya dengan kepribadian si Kazutora ya, yang mana dia sepertinya meneruskan hal yang telah dilakukan oleh bapaknya ya di masa depan ya. Bapaknya selalu menyalahkan si Kazutora ketika bapaknya ngamuk ya. Hal ini sebenarnya sesuai dengan wiki fandom Tokyo Revenger yang telah saya search di Google ya. Di fandomnya menyebutkan jika personality si Kazutora ini adalah bocah yang broken soul ya, yang jiwanya udah rusak. Jadi intinya itu nggak terlalu waras gitu ya. Ya kalian tahu lah sebabnya adalah kekerasan dalam rumah tangganya. Jadi pada masa lalu di wiki fandom Tokyo Revenger itu disebutkan kalau si Kazutora itu harus memilih mengikuti ibunya atau bapaknya ya. Tapi kayaknya nggak disebutkan dia mengikuti bapaknya atau ibunya ya. Oke lanjut. Kemudian si Kazutora itu selalu menyalahkan orang lain ketika dia melakukan kesalahan besar. Ya ini di masa depan ya, di umur sekitar 15 tahun ketika SMP dan bersama kawan-kawannya dia mau mendirikan Tauman ya, dia mempunyai sifat menyalahkan orang lain ya ketika dia sendiri yang melakukan kesalahan besar ya. Dan menurut dari animenya nampaknya pemicu dari uncontrollable emotion ya, dari kerusakan mentalnya juga itu ketika dia menyerang seseorang dengan benda mati ya, seperti contoh ketika dia memukul kakaknya si Bang Maiki ya, dengan pemutus rantai pemotong rantai itu ya, di episode 16 kalau nggak salah ya, di episode 16. Dan juga di episode 20 yang baru saya tonton ya, ketika si Kazutora itu menusuk si Baji dengan pisau yang dia simpan ya dari semenjak dari awal pertarungan besar. Kembali lagi ke pertanyaan besar, kenapa sih Kazutora selalu menyalahkan orang lain setelah dia melakukan perbuatan buruk ke orang lain? Ya jawaban utamanya adalah uncontrollable emotion, broken soul, trauma kronis ya, dan juga itu ya itulah intinya ya. Oke, terus ada alasan lain yang muncul dari perspektif saya sendiri. Jadi alasan kenapa sih Kazutora ini melemparkan kesalahannya kepada orang yang bersangkutan. Terus menurut pendapat saya itu sifat yang seperti itu muncul ketika dia melakukan penyerangan dengan orang yang mana menimbulkan kekacauan besar ya. Seperti contoh ketika si Kazutora ini dia memukul kakaknya Shinichiro hingga kakaknya wafat pas di episode 16. Jadi pas ketika itu mau mencuri motor untuk menghadiahi si Maiki yang ulang tahun. Setelah si Kazutora itu memukul kakaknya Maiki Shinichiro, si Baji-kun ya, Bang Baji itu bilang kalau dia adalah kakaknya si Maiki ya, kakaknya Bang Maiki. Shinichiro adalah kakaknya Bang Maiki. Kemudian si Kazutora terlihat kaget, panik dan bingung dan sebagainya gitu ya ketika dia memikirkan kesalahannya sendiri. Namun sayang sekali ya, otaknya itu udah gak nyampe karena udah rusak mentalnya, udah rusak emotionnya ya. Akhirnya dia berpikir kalau semua adalah salah Maiki ya, seperti yang dapat kalian lihat ketika si Kazutora dan Bang Baji dijemput oleh polisi. Si Kazutora itu meyakini kalau itu semua adalah kesalahan si Maiki sendiri. Kenapa? Menurut saya yang pertama adalah mungkin si Kazutora itu berpikir jika Maiki tidak ulang tahun, maka si Kazutora tidak bakal nekat untuk mencuri motor. Lalu yang kedua, jika orang yang baru dipukulnya yang wafat itu tidak ada hubungannya dengan Maiki, maka dia tidak akan sepanik dan tidak akan sekaget ketika dia mewafatkan si kakaknya Bang Maiki ya. Terus yang ketiga ini aku Kazutora ya, seandainya aku Kazutora tidak mengenal Maiki, maka hal seperti ini tidak akan terjadi. Maka dari itu dia menyalahkan si Maiki. Jadi pada 3 alasan tersebut yang muncul dari benak saya sendiri itu
mengerucutnya ke si Mikey ya. Itu Mikey itu terpampang teras ya. Kalau Dajjal itu ada Kafaro ya, kalau di Kazutora ada Mikey gitu. Tapi sewaktu-waktu bisa berubah ya, tergantung musuh besar dalam pikirannya ya. Oke, jadi lanjut pada pertanyaan umum yang kedua, yaitu adalah apakah di real life kejadian seperti itu dapat terjadi? Jawabannya pasti adalah iya, tentu saja. Seperti yang saya ambil dari Quora ya, dari Bang Fajar ya. Orang yang suka menyalahkan orang lain untuk kesalahan yang mereka buat sendiri, itu berarti pengakuan langsung bahwa mereka sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, namun mengingkari sendiri karena tidak mau disalahkan. Dan seringnya orang-orang seperti ini merasa nyaman dengan keadaannya. Dan yang menjadi alasan umum ya setelah membaca dari pendapat tersebut, saya menjadi berpikir dan yang menjadi alasan umum kenapa ada orang yang seperti itu, intinya adalah mereka berusaha kabur dari tanggung jawabnya. Ya, jika orang seperti Kazutora dia berusaha menyalahkan orang lain agar merasa lega dalam hatinya, kita dapat menemui orang yang seperti itu. Ya, mungkin kalian mempunyai pengalaman seperti itu, atau mungkin Anda mempunyai hal seperti itu yang seharusnya itu harus Anda hilangkan ya, sifat seperti itu ya. Sifat seperti itu yaitu menyalahkan orang lain, padahal Anda sendiri yang membuat kekacauan tersebut, membuat kesalahan tersebut. Dapat hilang jika ada pengalaman atau kejadian yang luar biasa pada dirinya ya. Harapan dari kejadian tersebut adalah dapat menyadarkan mereka yang mempunyai sifat tersebut ya. Jadi kesimpulan dari video ini adalah pendapat saya tentang Kazutora, berhubungan si Kazutora dengan trauma stadis ya. Menjadi sosok yang kena mental dikarenakan masa lalunya. Mentalnya rusak, terpicu ketika membuat masalah besar setelah menyerang orang dengan benda mati. Kemudian kehidupan normal di real life itu juga dapat terjadi, malah biasanya ada ya. Alasan besar dari orang yang melakukan hal tersebut adalah kabur dari tanggung jawab. Ya mungkin sekian itu saja ya. Ini cuma basa-basi aja soal kenapa Kazutora kok selalu menyalahkan orang lain. Ya kayaknya aneh juga ya, padahal dia yang mewafatkan kakaknya si Bang Mikey, tapi malah menyalahkan si Mikey. Lalu di episode 20 setelah dia menusuk si Bang Baji itu ya, tapi dia malah menyalahkan Bang Baji sendiri ya. Itu alasan untuk Bang Baji ya poinnya sama lah seperti yang saya sebutkan tadi. Oke lah, mungkin cukup sekian dari saya. Oke, and see you, goodbye, ciao.